Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbayang ya oleh kita bagaimana sedihnya Ibu Siti Hajar dengan putra yang masih merah yang ditinggalkan oleh suami tercinta di padang gersang yang tak berpenghuni. Tidak cukup makanan dan tidak cukup air. Jangankan ada buah-buahan, subhanallah, sekedar kurma untuk mengganjal perut pun tidak ada. Namun disinilah pengorbanan seorang istri demi menjalankan ketaatan kepada Allah melalui suami tercinta. Diterimanya segala sesuatu ini sebagai ujian dan cobaan. Ketika pada saat Ismail sudah semakin kurus badannya, habislah persediaan air dan makanan, dan air susu pun sudah kering di bunda Ibu Siti Hajar. Bingunglah seorang bunda ini, ya Allah, apa yang harus aku lakukan sementara anakku butuh makan. Kemudian dia pun berlari dari Bukit Sofa ke Marwa. Diperhatikannya, siapa tahu di sana ada air yang bisa menghilangkan rasa dahaga putra dan dirinya. Apa mau dikata, 7 balik sudah dia mondar-mandir dari Bukit Sofa ke Marwa. Tidak juga ditemukan air tersebut. Pemirsa yang berbahagia, malah ternyata air tersebut berada di kakinya putra tercinta yang saat itu sudah sangat kehausan. Digalinya pasir dengan penuh senang hati. Dia pun berteriak, "Zam, zam, zam," berkumpul, berkumpul. Maka terkenalah ritual yang dilakukan oleh Ibu Siti Hajar, pengorbanan demi seorang anak, itu disebut sa'i dalam pelaksanaan haji. Dan demikian juga air zam-zam yang sekarang melimpah ruah yang berada di tanah Mekah. Tidak pernah habis ketika diminum oleh para jamaah, dibawa pulang pula. Dan tidak pernah berlebih ketika para jamaah sudah pulang ke tempatnya masing-masing. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahun berganti tahun, ayahanda sering menanyakan keadaannya kepada para pelancong yang kebetulan lewat di Makkah Al-Mukarramah yang sekarang didiami oleh putra dan istri tercintanya. Ketika Ismail sudah beranjak sedikit dewasa, sudah agak besar, tibalah ayahanda tercinta kemudian menjenguknya untuk menanyakan kabar apa yang terjadi dengan anak dan keluarganya. Subhanallah, pada saat itu pertemuan yang sangat syahdu terjadi di antara keluarga ini, yang terjadi di Padang Arafah. Tentunya ibu pasti sudah tahu sekali, yaitu di Jabal Rahmah. Pertemuan ini begitu mengharukan, bercengkrama antara ayah dan anak beserta istrinya. Namun tiba-tiba pernyataan seorang ayah yang lama tak berjumpa ini pun sungguh tidak lazim bagi kita. Dia melontarkan kepada putranya, "Anakku, apa pendapatmu jika ayah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu?" Subhanallah, pemirsa yang berbahagia. Tentunya tidak ada ayah yang bisa berkata setega itu kepada anaknya. Namun Nabi Ibrahim pernah menyatakan, "Jangankan harta benda, sekiranya Allah mengaruniakan anak kepadaku dan Allah menyuruhku untuk mengorbankannya, pasti akan kulakukan." Ini saatnya Nabi Ibrahim kembali diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengorbanan seorang anak untuk Allah dan untuk ayahandanya. Apa yang disampaikan oleh Ismail saat itu? "Ayahanda, sekiranya ini adalah perintah Allah, tentu ananda tidak keberatan. Silahkan, laksanakanlah. Jangan ragu ayahanda. Hamba pasti akan menerima segala apa yang ayahanda lakukan karena Allah." Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengorbanan daripada keluarga yang subhanallah ini tentunya mudah-mudahan dapat kita ikuti. Tiba saatnya Ismail pun dibawa ke sebuah tempat yang tersembunyi. Diasah kembali pedang ini. Takut-takut kalau kurang tajam akan menyakiti putra tercintanya. Bergolak perasaan dalam diri Nabi Ibrahim. Apa yang harus aku lakukan ya Allah, sementara aku cinta kepada Engkau ya Allah. Tapi aku juga mencintai keluargaku, mencintai anakku. Namun pemirsa yang berbahagia, tidaklah mengalahkan Ismail kecintaannya kepada anak, lebih dia pentingkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.